Good evening. My name is Arsenius Gerhan and saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin menuntaskan tugas dari mata kuliah Manajemen Bencana mengenai infografis suatu mitigasi bencana alam. Tema dan topik yang saya ambil pada kesempatan kali ini mengenai data dan juga mitigasi terhadap bencana banjir yang sangat amat marak terjadi khususnya di daerah khusus ibu kota Jakarta. Seperti yang tertera bahwa data dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa di tahun 2024 ini sudah dua kali terjadi banjir besar, yaitu bulan Februari menjelang pemilu dan di bulan Maret terutama di kota Semarang. Seperti bisa kita lihat bahwa grafis dan data yang terpapar di dalam infografis ini menyatakan bahwa penyebab paling tinggi dari terjadinya banjir di daerah Jakarta adalah sampah yang menumpuk sehingga mengakibatkan tersumbatnya saluran air yang mengakibatkan penumpukan volume air sehingga menyebabkan banjir di mana-mana. Terlepas dari itu juga terdapat faktor-faktor lainnya seperti curah hujan yang tinggi, kiriman banjir, dan juga daerah resapan yang kurang. Lalu apa sih solusinya dan bagaimana memitigasi hal tersebut? Di next slide-nya saya paparkan mitigasi terhadap gejala bencana alam banjir ini. Terdapat steps for a flood mitigations, yaitu waste management, di mana kita harus bisa mengelola sampah baik dari mulai proses pembuangan sampah itu sendiri. Kita harus bisa membuang sampah secara tepat di tempat yang tepat di pembuangan sampah. Kemudian kita juga harus memilah sampah, mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak, agar tidak terjadi penyumbatan seperti yang tertera di slide pertama tadi. Seperti itu. Selanjutnya di slide ketiga saya memasukkan bagaimana sih detail-detail mengenai proses untuk daur ulang dan manajemen sampah tersebut. Jadi terdapat beberapa tahap dan proses. Kita sebagai warga masyarakat harus sadar akan pentingnya pembuangan sampah secara tepat, karena akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Dalam hal ini dapat dilihat poin-poin di sini bahwa sampah-sampah bisa kita pilah. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk dapat didaur ulang dan mengurangi volume sampah itu sendiri. Hal ini juga dikemukakan oleh para ahli, di mana proses-proses yang saya cantumkan ini adalah proses paling efektif untuk mengurangi penyumbatan air sehingga tidak terjadi volume yang meningkat dari air itu sendiri. Dan selanjutnya terhadap slide terakhir yaitu solusi dan saran, di mana ya inilah yang dapat kita lakukan ke depannya sebagai warga masyarakat untuk dapat memitigasi dan mencegah ataupun mengobati terjadi banjir itu sendiri. Kesadaran yang tinggi, sosialisasi, kemudian gotong royong bersama masyarakat, itulah hal-hal yang harus kita lakukan ke depannya. Tugas ini saya buat dan saya laksanakan untuk mengedukasi seluruh para penonton dan juga masyarakat-masyarakat di luar sana agar kita makin meningkatkan kesadaran diri untuk hidup kita yang lebih layak lagi. Terima kasih.